Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Cuma diperbolehkan lembur sehari penuh. Bertahun-tahun yang lalu, aku bekerja sebagai insinyur yang memperbaiki PC pelanggan retail. Tim kami kecil dan seringkali jumlah PC yang perlu diperbaiki lebih banyak daripada yang dapat dikerjakan tim selama jam-jam normal. Dalam keadaan ini, kami diizinkan lembur sukarela pada hari Sabtu dan akan mendapatkan waktu plus setengah untuk itu. Aturan untuk lembur itu fleksibel. Kami bisa mulai kapanpun kami mau dan selesai kapanpun kami mau, dan akan dibayar untuk setiap 60 menit waktu yang kami habiskan. Saat itu pacarku, yang sekarang jadi istri, bekerja sampai jam 2 siang pada hari Sabtu. Jadi aku masuk jam setengah 10 pagi dan pulang jam setengah 2 siang, memberi aku banyak waktu untuk menjemputnya. Ini bekerja dengan baik untuk semua orang. Namun, struktur perusahaan agak aneh, dengan layanan pelanggan di bawah manajemen satu direktur bagian depan dan bagian backroom termasuk timku di bawah manajemen yang lain. Dan mereka saling membenci, terus-menerus berusaha menimbulkan masalah satu sama lain. Dan tentu saja, para pekerja selalu terjebak di antaranya. Suatu hari Sabtu yang menentukan, aku sedang bekerja dan melihat direktur bagian depan berjalan. Melihat aku ada di sana dan melanjutkan tanpa mengatakan apa-apa. Aku tidak memikirkannya dan beberapa saat kemudian pulang pada jam setengah 2 siang seperti biasa. Aku masuk seperti biasa pada hari Senin, untuk mengetahui aku memiliki permintaan pertemuan dari direktur. Bingung, aku menghadiri pertemuan dan menemukan direkturku dan direktur bagian depan juga ada di sana. Ternyata, direktur bagian depan telah mengatur agar pelanggan membawa PC mereka untuk perbaikan mendesak pada hari Sabtu, setelah mengonfirmasi aku ada di sana untuk memperbaikinya. Perbaikan di tempat sangat jarang, hanya diperuntukkan bagi pelanggan yang paling bermasalah atau dengan pengeluaran tertinggi. Aku tidak berada di sana untuk melihatnya, telah menyebabkan pelanggan mengamuk di toko di depan banyak pelanggan lain. Tentu saja, direktur bagian depan mengambil kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan managing direktur untuk membicarakannya dengan direkturku, yang mengarah pada pertemuan Senin di mana dia keluar untuk memangsaku. Untungnya, karena aturan lembur untuk departemen kami jelas dan aku mengikutinya, tidak ada tindakan langsung yang diambil terhadapku, dengan direkturku mendukung aku. Namun, satu hal yang datang dari ini adalah kami kehilangan waktu fleksibel kami. Sejak saat itu, jika kami ingin melakukan lembur pada hari Sabtu, kita harus berada di sana sepanjang hari. Karena aku tidak mau kehilangan seluruh hari Sabtuku, aku tidak lemburan. Butuh waktu kurang dari sebulan untuk backlog departemen menjadi lebih dari 100 unit. Target kami adalah memiliki kurang dari 15 di akhir setiap hari. Awalnya aku bertanya-tanya mengapa direkturku tidak melawan ketika aturan baru ditetapkan. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk melihat jumlah keluhan layanan pelanggan dan waktu tunggu panggilan meroket. Semua itu menjadi tanggung jawab direktur bagian depan. Tidak lama kemudian, direkturku mendekati aku sambil tersenyum untuk memberitahu aku bahwa direktur bagian depan telah pergi ke managing direktur. Pertama untuk mencoba memaksa kami melakukan lembur, dan ketika itu gagal, direktur bagian depan memohon agar aturan baru dihapus. Jadi, Sabtu berikutnya, aku kembali mendapatkan sedikit uang ekstra dan direktur itu tidak mencoba mengacaukan jam kerja kami lagi. Cerita kedua. Jauh kembali di tahun 80-an. Aku mendapat pekerjaan sebagai kontraktor untuk Departemen Gas Inggris menggantikan semua pos menanda lapangan di pagar tanaman dan persimpangan jalan yang menunjukkan arah pipa tekanan tinggi. Sebuah pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan. Setelah minggu pertama, manajer muncul untuk menemui kami dan mengeluh kalau kami akan berpuasa dan membuat karyawannya terlihat buruk karena kami melakukan 3 kali lipat dari apa yang biasanya mereka kerjakan. Dia meminta kami untuk melakukan pekerjaan dengan santai. Jadi untuk 4 tahun ke depan, kami bekerja 2 hari untuk mereka. Dan kemudian menggunakan fund dan peralatan mereka untuk melakukan pekerjaan sampingan untuk berbagai orang, dan mendapatkan uang hampir 3 kali lipat dari yang mereka bayarkan kepada kami, supaya pekerja langsung tidak terlihat buruk. Cerita ketiga. Masih kurang bawang. Oke. Ketika aku berusia 23 tahun, aku bekerja di restoran fast food tidak jauh dari persimpangan jalan tol yang sibuk sehingga kami selalu sibuk. Aku adalah salah satu orang yang mengerjakan antrian menyiapkan dan membungkus burger. Kami memiliki bawang yang dimasukkan ke dalam tas pesanan. Mereka dibekukan kering, yang selalu terasa agak aneh bagiku, tetapi pelanggan tampaknya sangat menyukainya. Saat bekerja pada shift sore Jumat yang sangat sibuk, kami memiliki seorang pria yang masuk melalui drive-thru memesan beberapa burger dan kentang goreng. Tetapi salah satu burger yang dia inginkan adalah tambahan bawang itu. Bukan masalah besar, cukup tambahkan bawang, bungkus burger, kirim itu keluar jendela. Pria itu mengambil pesanannya, berhenti sedikit melewati jendela, dan memeriksa makanannya. Pada saat kita ditelepon, belum tahu dia melakukan ini,
dan kemudian mundur di jalur drive-thru kami saat kami sibuk. Dia menunggu melalui barisan 6 mobil, dan ketika dia akhirnya kembali ke kotak pesanan, dia memberitahu orang di speaker kalau kami tidak membuat pesanan bawang ekstra dengan bawang yang cukup. Oke, sekali lagi bukan masalah besar, karena kami biasanya memberikan sedikit ekstra sesuai prosedur perusahaan pada burger pada umumnya. Jadi ketika mereka mengatakan ekstra, itu hanya sejumput kecil. Jadi dia memberi kita kembali burgernya dan membuatnya kembali kali ini dengan beberapa tambahan besar untuk membungkus burger, memberikannya keluar jendela. Dia melaju ke depan saat kami sedang sibuk dan ulangi hal yang sama lagi. Ya, dia datang lagi. Dan kali ini dia akan menjadi brengsek dan mulai meneriaki kami kalau kami tidak kompeten dan tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan. Isyarat malicious compliance. Aku baru saja mengeluarkan batch bawang segar dari lemari es, memasukkan tanganku ke bagian bawah wadah yang mengeluarkan 1,5 pon bawang merah yang kering ini, melihat kepada manajer yang menganggukkan kepalanya dan menumpuk bawang di atasnya. Atas burgernya yang dibuat 3 kali ukuran normal, membungkusnya, dan mengirimkannya kepada pelanggan. Kali ini, semua antrian menumpuk di drive-thru untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Saat kami melihat bagian belakang mobilnya, yang kami lihat hanyalah dia menunduk sambil menggelengkan kepalanya dan pergi. Jadi, kami pikir hanya itu. Sampai shift berikutnya ketika kami mendapat pertanyaan dari manajer toko kami tentang keluhan yang dibuat pelanggan tentang praktik makanan yang tidak dapat diterima dan layanan buruk. Kami menjelaskan sisi cerita kami, dengan kehadiran manajer kami saat itu. Dengannya dia tertawa dan kemudian berkata dia harus memberi kami peringatan lisan karena tidak mengikuti prosedur perusahaan, yang kami tidak keberatan, lalu menjalani sisa hari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.